Nah, itu ada di tabel 7.2 ya. 28 dikurang 13, 13 dikurang 13, 21 dikurang 13, dan 20 dikurang 13. Baris ketiga, itu kita kurangi dengan nilai terkecilnya juga. 25 dikurang 13, 13 dikurang 13, 20 dikurang 13, dan 23 kurang 13. Begitu juga dengan pekerjaan keempat, ya baris keempat itu dikurangi dengan nilai terkecil pada baris ini. 24 kurang 11, 11 dikurang 11, 30 dikurang 11, dan 20 dikurang 11. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kita akan dapat tabel opportunity cost ya. Lihat ya. Nah, langkah langkah selanjutnya adalah kita lihat di kolom keempat kolom ini ya. Langkah selanjutnya adalah membuat total opportunity cost metric ya. Cuman kita perhatikan dulu dari kolom-kolom ini, kolomnya harus semua sudah punya nilai 0 semua. Kalau belum ya, nilai yang belum punya nilai 0, kolom yang belum punya nilai 0 seperti kolom A ini dan kolom D ya, itu harus dikurang dengan nilai terkecil pada kolom itu. Bentar ya. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah punya 0 semua ya, maka kita kok tabel yang kita gunakan adalah tetap tabel ini. Tapi karena ini belum punya nilai 0 di A dan D, maka kita harus kurangi kolom ini dengan nilai terkecilnya. Seperti kolom A ya, nilai terkecilnya adalah 10 dan kolom D nilai terkecilnya adalah 7, maka nanti ya di kolom A ini akan kita kurangin 10 dikurang 10, 15 dikurang 10, 12 dikurang 10, dan 13 dikurang 10. Atau seperti tabel 7.3. Begitu juga dengan kolom D ya, kurangi dengan nilai terkecilnya 15 dikurang 7, 7 dikurang 7, 10 dikurang 7, dan 9 dikurang 7. Seperti tabel 7.3. Kalau seandainya kolomnya sudah ada nilai 0 semua, misalnya 10 di sini 0, 15 di sini 0, ya, sebelum kita kurangi dengan kolomnya berarti kita skip langkah ini ya. Jadi nggak perlu dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom. Ya, ini ya. Nah, ini ada penjelasannya. Kolom B dan C sudah memiliki nilai 0, tetapi kolom A dan D belum memiliki nilai 0, sehingga akan diusahakan semua kolom itu memiliki nilai 0 dengan cara mengurangi nilai pada kolom itu dengan nilai terkecil pada kolom yang belum memiliki nilai 0. Nah, jadi tiap-tiap kolom ini dikurangi dengan nilai terkecilnya supaya tiap kolom ini nanti dapat nilai 0. Nah, setelah kita kurangi maka hasilnya akan seperti ini. Ini tadi ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lihat ya, semua kolom itu sudah punya nilai 0 semua. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar garis untuk meliputi angka 0. Nah, karena kolom sama baris itu sudah punya nilai 0 semua, maka kita bisa tarik garis seminimal mungkin ya. Tarik garis vertikal maupun horizontal terserah ya, yang penting garisnya itu sudah ngelewatin semua nilai 0 ya. Nah, kapan kita berhenti menarik garis? Nah, kemudian kita hitung ada berapa sih garis yang sudah kita dapatkan ketika garisnya itu sudah mencukupi nilai yang meliputi nilai 0. Jadi kita tarik garis itu biasanya kaki lah itu, Nak. Nah, ya seperti ini. Kalau seperti ini ya. Nah, ini adalah seperti ini.
Nah, yang paling tricky, yang paling bisa kalian lakukan itu adalah tarik ya baris atau kolom yang punya nilai nolnya paling banyak. Nah, kayak gini ya, kayak di sini itu adalah di kolom B ya. Itu ada 3. Kalau kita tarik di sini itu cuman bisa 2. Kalau tarik di sini cuman bisa 1. Kalau tarik di sini cuman bisa 1. Tapi kalau kita tarik yang meliputi 0 ini langsung 3 0 yang bisa kita garis. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tarik garisnya. Nah, kemudian baru tarik garisnya, tadi ada kolomnya ada 3, kemudian nah kita bisa tarik yang ini karena baris yang 1 dan baris 2 ya, karena kita udah itu ada nilainya kolomnya 2. Nah, kemudian oke kita garis ya. Nah, ada 3 jumlahnya. Nah, ada 3 ya. Ada 3. Kemudian lantas ada pertanyaan misalnya, Bu, ngapo Ibu udah tambahin garisnya ada di sini, Bu? Ngapo Ibu juga tidak nambah garisnya yang di sini di bawah ini? Kan juga bisa, Bu, ditarik. Nah, kalau seandainya dengan garis yang minimum yang kita buat tadi, yang 3 yang kita buat tadi, nolnya sudah tercoret, berarti jangan lakukan double coret ya, jangan lakukan double coret pada yang ini ya, jadi nggak perlu. Nah, ya, jangan lakukan double coret. Nah, ini kan 3 nih, udah semua, udah yang ini sudah dicoret, kemudian yang ini sudah dicoret, jadi cukup 3. Nah, kemudian sebenarnya jangan pusing di garis ini ya, karena garis ini cuman kita mau nentuin kapan kita harus berhenti mengubah dari suatu angkanya ya. Nah, jadi kalau seandainya garisnya ini jumlah kolom ini ada 4 ya, jumlah kolom ada 4. Barisnya ada 4 ya, pekerjaan 4 dan karyawannya 4. Nah, kalau garisnya itu masih di bawah atau kurang dari jumlah kolom atau jumlah baris, di mana jumlah kolomnya itu 4, jumlah barisnya itu adalah 4 ya. Kalau garisnya kurang dari jumlah baris dan kolom, ya jumlah baris atau jumlah kolom ya, yang itu yaitu 4, tabelnya harus diubah lagi ya. Tabel tidak akan kita ubah lagi kalau seandainya kita garis itu garisnya sudah 4 atau lebih dari jumlah baris atau jumlah kolom. Tapi kalau misalnya jumlah barisnya 4 atau jumlah kolomnya 4, sementara garis yang bisa kita buat cuma 3, itu artinya belum optimal. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke ya. Nah, kemudian ini adalah garisnya, ya garisnya. Nah, karena ini garisnya ada 3, 1, 2, 3, maka kita harus ubah lagi nilai-nilai pada kolom ini. Nilai-nilai pada kolom ini akan kita ubah karena garisnya masih 3 ya. Kita akan berhenti kalau seandainya garisnya itu kalau paling tidak ada 4. Bagaimana cara mengubahnya? Nah ya, yaitu yang pertama adalah pilih angka terkecil pada angka yang belum dilewati garis. Nah, ini ya, garis tadi ada 3, pilih angka terkecil pada, nah ini, pilih angka terkecil pada kolom atau kotak yang belum dilewati garis. Berarti yang belum dilewati garis itu adalah 2, 3, 7, 3, 2, 19. Belum tercoret dia ya. Mana yang paling kecil? Nah, paling kecil di sini adalah 2. Nah ya. Nah, kemudian setelah kita memilih untuk kolom-kolom yang belum dilewati garis, seperti ini ya. Nah, ini belum ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan nilai terkecil itu. Nah, tadi adalah kita lihat di sini tadi. Ini ya. Ini adalah 2. 2, 3, 7, 19, 3, dan 2.
maka nilai-nilai yang ini 2, 3, 7, 19, 32 ini akan kita kurangi dengan 2. 2 dikurang 2, 3 dikurang 2, 7 dikurang 2, 19 kurang 2, 3 dikurang 2, dan 2 dikurang 2. Jadi maka hasilnya akan seperti ini. Dan kemudian pada perpotongan atau nilai yang terliput dari 2 garis atau perpotongan garis, dia akan ditambahkan dengan nilai terkecil tadi. Nah, jadi pada kolom yang belum dilewati garis jadi dikurangi dengan nilai terkecil, tapi pada titik perpotongan seperti sini ya, ini 5 sama 0 ya, motong ya dia ya, terliput 2 baris, itu akan kita tambahkan dengan 2. Nah, jadi kalau yang ini tadi, yang di luar garis, yang di luar yang belum digarisi tadi dikurangi dengan nilai terkecil, sedangkan di perpotongan itu akan ditambahkan dengan nilai terkecil. Sehingga ini nanti 2 dikurang 2, 3 kurang 2, sementara di perpotongannya itu akan 5 ditambah 2 dan 0 ditambah 2. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ada 0, 7, 0, 8, 5, 2, 8, 0, 0, 0, 5, 1, 1, 0, 17, 0. Dan kemudian akan kita garis lagi. Akan kita garis lagi, lihat ya. Paling kecil itu ada paling banyak itu ada 2, 2, 0. Jadi kita kasih garis yang punya nolnya Dwiko, nolnya yang paling banyak ya. Nah, kita baris ini dulu ya. Kemudian ini 2. Kemudian kita garis lagi. Nah, ini 2 juga nih. Nah, ya, ini sudah berarti yang tinggal sisa 1 yang belum digaris ini, tinggal kita garis. Nah, kalau bingung ngerjain tugas japri saya. Ya, banyak kok yang biasanya japri saya akhirnya ngerti. Nah, ya. Nah, lihat ya berapa jumlah garis? Jumlah garisnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti ini adalah alokasi yang sudah optimal ya. Jadi dengan kolom yang seperti ini berarti kita sudah bisa langsung menentukan kira-kira pekerjaan ini untuk karyawan-karyawan ini apa. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, berikan tugas atau pekerjaan pada karyawan di kolom A, B, C, atau D yang cuma punya 1 0. Nah, yang punya 1 0. Saya pilih, nah di kolom A ada 2 0, kolom B ada 2 0, kolom D ada 2 0, kolom C ada 1 0. Maka kita akan menugaskan dulu C ini untuk kolom pekerjaan 1. Karena nih ya, kita lihat ini. C ada 1 0 yaitu untuk pekerjaan 1. Nah, maka C akan pegang pekerjaan 1. Nah ya, kita akan menempatkan orangnya pada posisi di mana nilai nolnya. Ya. Nah, karena C ini sudah kita pilih ya, maka pekerjaan 1 ini tidak mungkin lagi untuk si A, tidak lagi mungkin untuk si B, tidak lagi mungkin untuk si B, maka akan hitamkan saja. Ya, boleh gimana pun caranya, yang penting nanti kalian bisa mengerti. Nah, ya. Kemudian untuk pekerjaan kedua kita lihat ya, pekerjaan kedua di A dia dapat 5, B 2, maka di D dia ada 0, 1, maka ini akan kerjain di D. Ya, kita tinggal hitamkan yang lain. Lupakan yang sudah terisi. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk nomor 3 ini yang belum adalah A dan B, kita lihat bahwa di kolom 4 karena B punya 1 0 ya, 1 0, maka kolom 4 ini akan kita suruh B yang ngerjain. Nah, maka kita akan tutup yang ini. Kemudian dapat yang merah di 3 itu adalah merah. Nah, jadi ini adalah cara yang paling mudah ya untuk menentukannya.
Ya, jadi coba-coba aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, maka ini adalah kalau pekerjaan 1 akan dikerjakan oleh C, pekerjaan 2 akan dikerjakan oleh D, pekerjaan 3 akan dikerjakan oleh A, dan pekerjaan 4 akan dikerjakan oleh B. Ya, biayanya lihat di tabel yang awal tadi. Kira-kira kalau pekerjaan 1 dikerjakan oleh C, berapa biayanya? Pekerjaan 2 kalau dikerjakan oleh si D itu berapa biayanya, dan pekerjaan 3 kalau dikerjakan oleh A itu berapa biayanya, pekerjaan 4 berapa biayanya kalau dikerjakan oleh B. Maka hasilnya akan seperti ini, ya. 1 ke C itu kena 10, 2 ke D kena 20, 3 ke A itu 25, dan 4 ke B itu 11, yaitu total biayanya adalah 66. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tadi adalah cara iya. 10, 20, 25, 11 itu dari mana? Nah, ini tadi kan kita sudah netapin ya. 10, 25, 20, 11 itu dari tabel awal. Tabel awal yang soalnya. Nah, bentar ya. Nah, ini. Oh, Ini iya, kita iya. lihat 1 tadi kemana? Nah, Ke C. Oh, C-nya 10. Misalnya 2 tadi kemana? D 20. 3-nya tadi ke A 25. Jadi lihat yang di nah, awalnya. Ya. iya, betul. Proses-proses yang 0,0,0,0 ini cuman untuk menentukan alokasi minimum aja. Ya. Menggaris gitu kan. Cuman untuk minimumnya aja. Kemudian ada gimana kalau seandainya ingin memaksimumkan laba. Jadi misalnya pekerjaan si A kalau dikerjakan oleh si karyawan 1, misalnya dia akan dapat laba sekian. Pekerjaan 2 kalau dikerjakan oleh si C, maka laba yang bisa didapatkan adalah berapa gitu ya. Nah, maka itu akan digunakan dengan algoritma dengan tujuan memaksimumkan. Dia agak sedikit berbeda dengan si meminimumkan tadi ya. Sama, nggak terlalu susah asal turuti saja langkahnya. Nah, ini adalah contohnya adalah suatu perusahaan memiliki 4 orang karyawan yang akan ditugaskan untuk menyelesaikan 4 macam tugas. 1 karyawan harus mengerjakan 1 macam pekerjaan. Data keuntungan yang dihasilkan oleh tiap karyawan terlihat sebagai berikut. Ya, pekerjaan 1 kalau dikerjakan oleh A itu dapat untung 20, kalau dikerjakan oleh B dapat untung 28, kalau pekerjaan oleh dikerjakan oleh C dapat untungnya 16, dan kalau dikerjakan oleh si D itu dapat untungnya 26. Kemudian pekerjaan kedua, kalau dikerjakan oleh A dapat laba 24, kalau dikerjakan B dapat 20, kalau dikerjakan oleh C dapat 18, dan kalau dikerjakan oleh D itu dapat 30. Begitu juga dengan pekerjaan ketiga, jika dikerjakan oleh A dapat labanya 20, dikerjakan oleh B dapat laba 18, dikerjakan oleh C dapat laba 14, dan dikerjakan oleh karyawan D itu dapat 16. Pekerjaan 4 kalau dikerjakan oleh si A 16 dapat laba, kalau dikerjakan oleh B dapat laba 30, kalau dikerjakan oleh C dapat laba 16, dan kalau dikerjakan oleh si D dapat laba 32. Kita pengen tahu nih ya, alokasi mana yang paling optimal untuk pekerjaan-pekerjaan ini ke karyawannya supaya labanya tuh maksimal, labanya banyak. Itu seperti itu kira-kira. Mana sih kira-kira gitu. Nah, langkah pertamanya ya, kalau tadi meminimumkan kita membuat opportunity cost matrix, tapi kalau untuk memaksimumkan itu kita membuat opportunity loss matrix ya. Caranya adalah nilai terbesar dari baris dikurangi nilai tiap baris. Nah, jadi kita tentukan dulu di tiap baris ini berapa nilai terbesarnya. Seperti ini 20, 28, 16, dan 26. Maka nilai terbesarnya adalah 28. Kemudian yang ini adalah 24, 20, 18, dan 30. Nilai terbesarnya adalah 30.
20, 18, 14, 16, nilai terbesarnya adalah 20. Kemudian 16, 30, 16, 32, itu nilai terbesarnya adalah 32. Jadi tiap-tiap baris ini juga, kalau tadi ya di meminimumkan kita pilih nilai terkecil, maka kalau sekarang kita cari nilai yang paling besar. Nah, nilai besarnya ini akan kita kurangi dengan nilai-nilai tiap baris. Jadi ini berapa nilai terbesarnya? 28. Maka di sini kolom barunya akan kita buat 28 dikurang 20, 28 dikurang 28, 28 dikurang 16, dan 28 dikurang 26. Ya. Kemudian yang baris kedua, nilai terbesarnya kita dapat 30, maka kolom barunya akan 30 dikurang 24, 30 dikurang 20, 30 dikurang 18, dan 30 dikurang 30. Ya. Selanjutnya untuk pekerjaan 3, nilai terbesarnya adalah 20, 20 dikurang 20, 20 dikurang 18, 20 dikurang 14, dan 20 dikurang 16. Ya. Untuk pekerjaan 4, 32 nilai terbesarnya, 32 dikurang 16, 32 dikurang 30, 32 dikurang 16, dan 32 dikurang 32. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ada di, nah, ya ini penjelasan di modul itu di tabel 7.9, halaman 7.9. Ya. Nah, jadi seperti ini ya, setelah nilai terbesarnya dikurangi nilai pada tabel itu. Bentar, saya ini absen dulu. Saiful Erwinsyah. Hadir, Bu. Iya, ini saya sambilan. Nanti setelah selesai saya akan ini lagi, absen lagi. Budi ada. Solehan nggak ada. Ayu ada. Neven juga nggak ada. Nah, Neven sering nggak masuk ya. Catatan saya baru 2 kali masuk nih. 4 kali udah nggak tuh Neven. Nah, ini tabel opportunity loss-nya ya, yang tadi setelah kita iya sudah selesai. Cuman 2 orang yang nggak masuk, Neven sama Solehan. Nah, ini ya, ini adalah tabel opportunity loss, kemudian 8, 0 ya, setelah kita nilai terbesarnya kita kurangi nilai pada tabel itu. Nah, sama ya, kita lihat ya. Kita lihat kolomnya sudah kita lihat di tiap kolom sudah ada belum nilai yang nilainya sudah 0 belum. Nah ya, ini ya kolomnya ini. Kemudian kita lihat kolom A sudah punya nilai 0, kolom B sudah punya nilai 0, kolom C belum ada nilai 0, kolom D sudah punya 0. Nah, sama kayak perlakuan di algoritma meminimumkan tadi, bahwa kolom yang belum punya nilai 0 ini harus kita kurangi dengan nilai terkecil pada kolomnya. Jadi kalau di kolom C ini nilai terkecilnya adalah 6, maka kita akan kurangi nilai-nilai tiap kolom itu dengan 6. Jadi 12 dikurang 6, 12 dikurang 6, 6 dikurang 6, dan 14 dikurang 6. Ini ada penjelasan lagi ya. Nah, ini ya. Kolom A, B, dan D sudah memiliki nilai 0, tetapi kolom C belum, sehingga akan diusahakan semua kolom memiliki nilai 0 dengan cara mengurangi nilai pada kolom itu dengan nilai terkecil pada kolom yang belum memiliki nilai 0. Ya, jadi C ini aja. Nih, ya. Belum?
Sehingga hasilnya ya tadi ini ya nilai terkecil kolom 6, jadi 12 kurang 6, 12 kurang 6, 6 kurang 6, 14 kurang 6. Maka ikat pinggang kau tadi pinjam Fajar. Maka hasilnya akan seperti ini ya, dapat tabel total opportunity loss matrix di mana setiap kolom sudah mengandung 0 semua. Jadi dia harus punya 0 galau ya. Saya tuh bingung ya sama metode-metode seperti ini ya. Kok terpikir gitu ya. Ya, sudah dapat 00 semua. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai kolomnya semua, kita buat garis. Nah, ya. Tarik dulu garis yang punya nilai nolnya 2 atau dalam hal ini adalah yang punya nilai 2 adalah kolom D sama baris. Nah, kita tarik garisnya. Garis 3. Garis ini, kemudian garis di sini. Nah, sisa kok yang belum ditarik kan nolnya. Pokoknya patokan narik garis itu tuh yang dilewati oleh 0. Nah, ya. Nah, pokoknya semano mano garisnya. Jadi kalau misalnya dengan garis cuma 3 kok ini bisa meliputi semua 0, jadi janganlah ngadi-ngadi nak garis di sini supaya dia 4 atau 5 garisnya. Padahal yang di sini itu sudah lewat garis. Jadi tidak boleh lagi di garis ke sini, di garis ke sini, di garis ke sini tidak boleh, ya. Nah, tadi ya kolomnya ada 4, barisnya tuh ada 4 ya. Jadi garis itu 3 nih. Nah, jadi maka tabelnya harus kita rubah ya. Sama prinsipnya sama kayak yang di opportunity tadi. Kita lihat ya untuk ambek jepit kuku nak. Ambek jepit kuku kukunya ini nak, itu nak itu. Nah, kita lihat ya untuk angka-angka yang belum digaris itu akan kita kurangi dengan nilai terkecil pada garis itu. Ya. Nah, lihat ya di modulnya tuh ada yang salah. Ada yang salah ketik. Nah, ini ya 6, 10, 6, 16, 2, 8. Maka nilai paling itu adalah 2. Ya, maka nilai-nilai yang belum dilewati garis itu kita kurang dengan 2. 6 dikurang 2, 10 dikurang 2, 6 dikurang 2, 16 dikurang 2, 2 dikurang 2, 8 dikurang 2. Pada pada angka yang kena potong garis, 2 garis, ini kayak ini ya, temuan antar garis ini 2, angka 2 dan angka 4 yang kena potong garis ini, itu kita tambahkan dengan 2. Kalau tadi yang ini kita kurang 2, maka yang di titik potongnya yang kena potong garis 2 garis ya, titik potong garis ya, titik temunya itu kita tambah 2 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Loh, ini kenapa kayak gini? Bentar ya, saya ini kayaknya ada salah ketik. Bentar, atau saya salah yang saya, bentar ya. Oh, saya salah tarik garis nih ke sini. Bentar ya. Garisnya ke sini. Nah, ya. Jadi ini kita lihat nilai terkecilnya 6 ya, 8, 6, 6, 6, 16, 8, maka hasilnya seperti ini. 8 dikurang 6 ini, kemudian kurangi. Ya.
Jadi hasilnya ini dapat seperti ini. Ya, yang di pertemuan itu ditambah 6, yang di pertemuan ditambah 6, kemudian yang tidak dilalui 0 itu dikurangi dengan 6. Nah, kemudian merubah total opportunity cost metric. Nah, jadi kalau kita tarik tadi hasilnya yang seperti ini, kita tarik lagi garis, kemudian dapat 4 garis, ya. Ingat ya, kita garis mulai dari yang banyak nolnya, ya, banyak nolnya, yaitu ini kolom C ada 3 dan kolom A ada 2, kemudian kita tarik lagi di sini yang ada kolomnya 2, sama lihat di yang ini 2, ya. Di sini. Nah, kemudian kita dapat 4, ya. Dapat 4 garis, ya. Nah, kalau seandainya ini nih, ini ada 2 kolom juga, Bu, yang belum ada 1 yang belum digaris juga, Bu. Boleh tidak digaris? Pokoknya selama garisnya itu sudah 4 atau lebih, akan garis lagi. Karena nggak akan ngaruh lagi kalau seandainya dia sudah lebih dari jumlah baris atau jumlah kolomnya tadi. Ya. Kok ini? Anak tak perlu. Oke, ada 1, Bu. Kalau nak garis ke sini, Bu, karena yang ini belum dilewati, boleh. Karena dia sudah lebih dari 4, maka dia jumlah garisnya udah akan ini lagi. Nah, jadi tadi kita sepilnya putih dulu. Cari dulu kolom yang cuman punya nilai kolom nolnya 1. Ya, dimana itu adalah yang di kolom B, dia cuma punya 1 0, berarti dia cuma bisa ada kemungkinannya adalah cuma 1, pekerjaan 1, ya. Nah, jadi kayak gitu menentukannya, ya. Kalau di kolom 2, ya, itu ada 2 0, berarti si A ini bisa ngerjoi kalau tidak pekerjaan 2, pekerjaan 3, ya. Si B bisa ngerjain pekerjaan 1 atau pekerjaan 1 saja. Nah, kemudian si C bisa 1, 2, 3, dan D itu bisa 2 dan 4. Jadi kita tentukan dulu yang cuman bisa si kok. Jadi si B ini cuman bisa kerjaan 1 aja. Kerjaan lain dia nggak bisa nih, karena nggak ada nolnya. Nah, jadi si B itu akan mengerjakan pekerjaan 1. Nah, kita akan hitamkan. Artinya kita hitami B. Berarti A, C, D nggak mungkin lagi ngerjain pekerjaan 1. B juga gitu. Nggak mungkin lagi ngerjain pekerjaan 2, 3, 4. Jadi kita hitamin. Nah, selanjutnya kita lihat barisnya. Nah, barisnya ini ada 2 nih. 00 semua. Kemudian 3 nih 00, 10. Nah, kemudian ada 1 di kolom 4. Itu yang cuma D yang punya. Nih, pekerjaan 4. Itu kalau A yang ngerjain kena 10, C 8, D 0. Nah, berarti kita akan pilih si D ini 0. Ya, cuman 1 nih, yang lainnya 2 nih, susah nentuinnya, ya. Kemudian kita unguin. Nah, kita akan hitamin, berarti pekerjaan 4 tidak mungkin lagi dikerjain oleh orang lain. D juga tidak mungkin ngerjain pekerjaan lain. Nah, ada 2, ya. Nah, ini berarti si A boleh ngerjain pekerjaan 2 atau 3, C boleh pekerjaan 2 atau 3. Jadi boleh dibalik. Si A boleh di A. Mana yang kira-kira boleh dua-duanya dihitung. Si nomor 3 juga boleh ngerjain C. Atau dibalik. Pekerjaan 2 dikerjain si C. Pekerjaan 3 dikerjain oleh A. Boleh dibalik seperti itu. Hitung aja mana yang paling murah. Memang kadang ada yang kayak gitu, ada yang dua kemungkinan. Nah, maka kita akan pilih duanya A, kemudian 3C, D. Ya, kita lihat
untuk dapat nilai 28, 24, 14, dan 32, itu kita bisa lihat di kolom yang soalnya tadi. Jadi pekerjaan 1 itu akan dikerjakan B, ini bukan biaya dengan laba. Dengan labanya 28, pekerjaan 2 akan dikerjakan oleh A dengan laba 24. Pekerjaan 3 akan dikerjakan oleh C dengan laba 14. Dan pekerjaan 4 akan dikerjakan oleh D dengan laba 32. Maka total laba yang akan kita hasilkan dengan alokasi ini adalah 98. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tes formatif 1. Oke, siapa yang mau bacain tes formatif 1? Baru kita akan aktifin Windows-nya ya. Apa QM per Windows. Karyawan. Ya, baca. Oh, bacain ini ya. Coba, bisa nggak baca tabelnya? Ini opportunity cost berarti biaya ya. Jadi karyawan 1 kalau dikerjakan oleh A biayanya 15. Seperti itu. Ayo, baca. Apa mau baca? Yang penting bisa baca tabelnya paling enggak kan? B1, bentar ya, ini agak-agak pasti ini tidak kekeruan ya. 316, bentar ya. Oh, ini bukan, ini tes formatif 1 ini. Nah, ini ya, ini tes formatif 1 di mana karyawan 1 kalau dikerjain pekerjaan 1 kalau dikerjain oleh A biayanya 15, kalau dikerjain oleh B biayanya 18, kalau C dikerjain oleh C pekerjaannya 21, kemudian kalau dikerjain oleh si D itu biayanya 24, pekerjaan 2 kalau dikerjain oleh A kena biaya 19, B 23, C 22, dan D 18. Pekerjaan ketiga itu kalau dikerjain oleh A 26, B 17, C 16, dan D 19. Kemudian pekerjaan 4 itu kalau dikerjain oleh A 19, B 21, C 23, dan D 17. Yang ditanyakan adalah kayak mana alokasi optimalnya. Ini kalau bentuk pilihan gandanya tuh kayak gitu tuh. Di halaman 7.17. Nah, ini adalah soalnya ya, kita pilih nilai terkecil pada tiap baris. Nah, pekerjaan 1 berapa nilai terkecilnya? 15. Nah, 15. Kemudian pekerjaan 2 berapa nilai terkecil? 18. Benar, 18. Pekerjaan 3? 16. Oke, 16. Kemudian pekerjaan 4 itu berapa terkecil? 17. Nah, jadi kurangi ya 15. Oke. Untuk yang di sini kita rubah 15 dikurang 15, 18 kurang 15, 21 kurang 15, dan 24 kurang 15. Untuk yang pekerjaan 2, 19 dikurang 18, 23 dikurang 18, 22 dikurang 18, dan 18 kurang 18. Kemudian di pekerjaan 3 itu 26 dikurang 16, 17 dikurang 6, 16 3, 16 dikurang 16, 19 dikurang 16. Kemudian pekerjaan 4 19 dikurang 17, 21 dikurang 17, 23 dikurang 17, 17 dikurang 17. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita kurangi dulu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini.
Nah, langkah selanjutnya adalah mengurangi, kita lihat dulu kolomnya sudah ada 0 galau apa belum. Nah, kita lihat ya, ini ada satu kolom yang belum punya nilai 0, yaitu di kolom B. Maka kolom B ini akan kita kurangi dengan nilai terkecil pada kolom itu, yaitu 1, 3 dikurang 1, 5 dikurang 1, 1 dikurang 1, dan 4 dikurang 1. Ya, langsung aja di sini 3 dikurang 1, 5 dikurang 1, 1 dikurang 1, dan 4 dikurang 1. Ya. Bukan clipboard, salah. View. Nah, nih ya. Kita duplikat slide dulu ya. Kita kerjain. Selanjutnya adalah kita dapat yang tadi, ini 2, pengurangan kolom tadi ya, sehingga dapat galau nih, kolomnya sudah dapat 0 galau. Kalau sudah dapat 0 galau, kita tarik garis seminimum mungkin. Tarik dulu garis yang punya kolom paling banyak ya, kolom paling banyak. Jadi ini saya mau tarik yang ini. Kemudian kita tarik yang ini. Kemudian kita tarik yang ini. Mana shape-nya? Insert shape-nya. Kita tarik yang ini. Nah, sehingga semua 0 itu sudah terliputi garis. Nah, kemudian setelah kita garis ini, lihat ya, angka yang belum lewat garis dikurangi dengan nilai terkecilnya. Berarti nilai terkecil ini ya 1, 4, 4, 2, 3, 6. Yang tidak meliputi garis ini kita kurang 1. 6 dikurang 1. Sementara yang di titik potongnya kita tambah ke dengan nilai terkecil tadi. Ya, saya kotak angka yang belum digaris dikurangi dengan nilai terkecil pada angka yang belum dilewati garis. Jadi kita lihat yang dilewati garis itu berapa baik. Jadi angka yang belum digaris tadi dikurangi dengan nilai terkecilnya, sedangkan angka yang merupakan titik potong 2 garis itu kita tambahkan dengan nilai terkecil tadi. Jadi seperti itu ya. Sementara yang dilewati garis tadi tidak diapa-apa ke ya, kecuali yang diperpotong. 1 dikurang 1. Ini tadi. Itu 4, 4, 2, 3, 6. Nah, ini ya. 0, 2, 6, 10. Kita lihat. 10. Oh, bener lah kayak tadi keterangannya. Yang tadi 5 dikurang 1. 4 dikurang 1, 0. Tuh. Nih ya.
Nah, kemudian kemudian kita akan dapat kita copy lagi. Ya, memang agak rumit, tapi selagi dia bisa ya, bisa di sesuai langkah-langkahnya, dia akan benar. Nah, langkah lanjutnya tarik garis lagi. Ya, 0, 3, 4. Ini aja saya juga kadang sering salah-salah ya kalau seandainya ini. Karena kenapa? Karena memang harus teliti dia. Nah, ya. Nih ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tarik garis lagi. Nah, kita tarik. Kalau seandainya kita tarik garis lagi, dia masih 3 juga, kita rubah lagi berarti. 10, 0, 4, 0, 0, 2, 4. Nanti kita mulai dari sini nariknya. Di sini. Kemudian sampai semuanya terliputi garis. Nah, kalau masih dia ada 3 juga, ini masih 3 nih. Berarti kita rubah lagi sampai dia dapat 4 garis. Rubahnya sama kayak tadi ya. Kita rubah lagi yang ini tadi ya. Tarik garis, garisnya masih 3. Kemudian kita tentuin lagi ya. Nilai terkecil angka yang tidak dilewati garis. Berapa itu? Ada 2, 6, 3, 3, 2 dan 5. Berarti 2. Yaitu 2. Kemudian kita kurangi yang ini 2 dikurang 2. 6 dikurang 2, 3 dikurang 2, 3 dikurang 2, 2 dikurang 2, 5 kurang 2. Kemudian untuk pertemuannya kita tambah dengan 2 ya. Saya ini ngerjainnya agak ini, jadi saya bingung yang mana yang dapat saya tadi. Ini rasanya. Ya, nanti saya share maunya. Tes formatif 1. Dapatnya nanti seperti ini. Slide, kita kurangin lagi ya. 0, 0, 3, 4. Perpotongannya kita tambah dengan nilai terkecil, yaitu jadinya 11 dan 1, 5.
Nanti saya benerin ini. Oke, dapat seperti ini. Nanti kita tarik garis lagi, ya. Nah, nanti kita tarik garis lagi. Kemudian ini dapat di terakhir itu 0, 0, 4, 10. Oke, nanti saya share lagi ya. 2. Nah, nanti ya kita ini belum dilewati garis, kita garis lagi, dapat 4 garis, baru kita tentukan alokasi optimalnya. Ya. Nah, kita dapat alokasi optimalnya seperti ini ya. Maka kita tentuin yang mana yang alokasinya. Nah, jadi kita cari dulu ya angka yang kolom yang punya angka nolnya 1 ya, yaitu ini ya, berarti 3 ini akan dikerjakan oleh si C ya, 3 akan dikerjakan oleh si C, kemudian kita hitamkan ya, berarti si nomor 3 ini C ini tidak akan mengerjakan pekerjaan lain dan nomor pekerjaan 3 tidak akan dikerjakan oleh karyawan lain ya. Nah, kemudian setelah ini kita lokasikan ini tidak mungkin, jadi kita alokasikan nomor 1 ini, pekerjaan 1 ini antara A dan B ya. Kemudian nomor 2 ini antara A dan D ya. Kemudian nomor 4 itu antara B dan D ya. Jadi nomor 1 itu kita alokasikan ke B dulu ya, ke B dulu, atau nomor 4 itu ke D dulu ya, 4 ke D dulu. Ini saya. Nah, kalau seandainya nanti ada pilihan 2 pilihan, boleh nanti dicobain satu-satu mana yang paling minimal. Oke. Kemudian nomor 2 itu pasti di A. Kita kuningin aja, kuningin. 2 di A. Kemudian nomor 1 itu di B. Nah, nomor 1 di B. Ini warnanya apa? Biru apa? Biru. Nah, jadi kita bisa lihat soalnya tadi B tadi berapa ya. 1 ke B itu 18, 2 ke A itu adalah 19, 3 ke C itu ada 16, dan 4 ke D itu ada 17 ya. Ini alokasinya ya. Ini jawaban dari tes formatif 1 ya. Aduh. Nah, kemudian ini juga dikerjakan tetap sama ya, di QM 3 16, 4 ke D itu 17, 2 16, dan 1 ke B itu sama dengan 18. Nah, jadi total biayanya itu kena 70 ya. Nah, ini ya, taruh sini.
Nah, ini adalah jawaban tes formatif 1. Kemudian untuk bagaimana dengan penggunaan QM for Windows-nya? Ya, jadi kita tinggal, ini QM for Windows ini ngerjain yang mana saya? Ini 20, 15. Tadi. Ini saya kerjain yang nomor meminimumkan ya. Nah, jadi ini dan QM for Windows-nya bagaimana? Jadi seperti ini. Oke, jadi tinggal pilih modul. Modulnya pilih assignment yang paling atas, assignment atau penugasan. Kemudian new. Nah, ini kita buat judulnya berapa kerjaan 4, berapa jumlah mesin atau karyawan 4. Kemudian objektif atau fungsi tujuannya bisa maksimum atau bisa minimum. Ini kita pilih minimum, kemudian klik OK. Seperti ini ya. Nah, ini karya yang ini mesin 2, mesin 3, mesin 4 ini boleh kita rubah jadi karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D. Kemudian masukin semua biayanya. Ya, biayanya 20, 15, 10, 25. Job 2 juga gitu, 28, 13, 21 dan 20. Job 3 itu 25, 13, 20 dan 23. Kemudian 24, 11, 30 dan 20. Ya, setelah kita masukin semuanya, itu kita tinggal solve ya. Nah, maka kita akan dapat bahwa job pertama itu akan ke C ya. Job pertama ke C, job kedua itu ke D, job ketiga itu ke A, dan job 4 itu ke B ya. Kita lihat ya, window-nya kita bisa lihat assignment list-nya. Nah, seperti ini. Sama ya, jawabannya sama dengan di hasil kita di contoh yang pertama. Coba kita kerjain yang tes formatif 1 ya. Ini cuman kita edit aja, saya edit aja. Ini dia minimumkan. 15, 18. Nah, jadi kalau ada soal pilihan ganda yang dibawa pulang ke rumah itu mudah kalau ada QM. 19, 23, 18. Kemudian job 3 26, 17, 16. Ini tes formatif 1. Kemudian job 4 itu 19. Nah, cuman dia tidak tahu langkah-langkahnya baik. Kalau hasil akhirnya dia bisa langsung. Oke, 83, 21, 21, 22, 23, 17 sob. Maka kita dapat ini job 1 itu ke B, job 2 ke A, job 3 ke C, job 4 17. Ya, hasilnya itu adalah 70. Nah, ini ya. Nah, hasil tadi B, A, C, D. Nah, sama ya. Sama, hasilnya akan sama. Ya, kalian juga akan dapat hasil yang sama. Kalau dia benar, QM-nya berarti sudah benar. Gitu aja. Ya, nah, materi selanjutnya adalah, ya, jadi padat ini ada 2 modul, teori antrian. Nah, jadi teori antrian itu adalah kalau teori yang digunakan ya untuk meminimumkan biaya antri atau biaya karena menunggu, waktu menunggu, sama memaksimalkan fasilitas yang kita punya. Jadi jangan sampai nasabah kita banyak nunggu, ada biaya tunggunya, kena biaya tunggu karena saking lamanya nunggu, atau ternyata saking banyaknya yang melayani, jadi banyak karyawan kita yang nganggur. Misalnya yang cocoknya cuman dilayani oleh teller dengan 2 teller, karena di bank kita ada 4 teller, maka ada 2 teller banyakan nganggur gitu ya. Jadi jangan sampai. Jadi dia pengen
memaksimumkan atau meminimumkan biaya dan memaksimumkan pelayanan dari suatu fasilitas kita ya. Jadi dia harus seimbang nih antara kemampuan melayani sama kebutuhan pelayanan itu. Jadi harus seimbang gitu ya. Nah, jadi diperlukan teori antrian. Ini juga bisa menggunakan QM for Windows ya. Nah, ini ada contoh soalnya ya di 7.19 itu ada pelayanan terhadap nasabah Tabanas pada suatu bank sebagai berikut. Kapasitas pelayanan rata-rata 10 kali setiap jam. Jadi setiap jam dia bisa melayani 10 nasabah. Kemudian yang berarti bahwa setiap nasabah itu memerlukan waktu 6 menit. Caranya adalah dibagi aja ya. 1 jam kan 60 menit. 60 menit dibagi dengan 10 kali pelayanan. Jadi tiap kali pelayanan itu kira-kira rata-rata 6 menit. Kemudian kedatangan nasabah setiap jam itu rata-rata 6 orang. Nah, jadi nasabah itu rata-rata datangnya setiap jam itu ada 6 orang. Dan pelayanan kita bisa 10 orang setiap jam ya. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, ini ada hubungan antara kedatangan nasabah, waktu menganggur, serta waktu tunggu dan panjang antrian dalam pelayanan nasabah Tabanas di Bank XYZ. Nah, ini adalah jam kedatangan nasabah. Ya, ini jam pelayanan itu adalah jam mulai dilayani. Ya, kemudian ini adalah jam selesai. Jam selesai ini adalah tinggal ditambahkan saja jam mulai ditambah dengan 6 menit. Karena setiap pelayanan itu butuh waktu 6 menit. Jadi 8:07 selesainya akan 8:13. Kemudian jam datang tadi ya, begitu datang untuk nasabah pertama dia tidak ngantri ya, dia langsung dapat giliran pertama ya. Jadi tidak ada waktu menganggur dari si teller kita ya. Kemudian tidak ada waktu tunggu oleh nasabah kita, kemudian tidak menunggu, kemudian tidak ada antrian ya. Dan nasabah berikutnya itu ya, itu datang 8:14 dan langsung dilayani karena nasabah pertama tadi sudah selesai dan dilayani selama 6 menit, yaitu totalnya 8:20. Nah, waktu menganggur dari si teller ini tadi adalah 1 menit. Dari mana, Bu? Karena yang nasabah pertama tadi selesai dilayani 8:13, sedangkan mulai melayani nasabah berikutnya adalah 8:14. Jadi 8:13 ke 8:14 itu ada menganggur 1 menit ya. Nasabah tidak menunggu karena langsung dilayani, panjang antrian juga 0. Kemudian nasabah ketiga datang 8:25 ya, dan mulai dilayani 8:25, selesai 8:31 ya. Ada waktu menganggur teller kita karena nasabah 2 selesai dilayani 8:20. Sementara mulai melayani adalah 8:25. Jadi dia dapat menganggurnya 5 menit. Ya, jadi nasabah tidak menunggu karena langsung dilayani dan tidak ada antrian. Kemudian pada 8:39 nasabah baru datang ya. Kemudian selesai dilayani 8:45, 8:39 tambah 6 menit, 8:45. Waktu menganggur 8 menit ya, karena selesai dilayani nasabah terakhir adalah 8:31, baru mulai melayani lagi di 8:39. Jadi nganggur 8 menit. Kemudian nasabah berikutnya tadi adalah 8:43 ya, 8:43. Si teller kita tidak nganggur ya, karena nasabah tadi datang sebelum pelayanan nasabah kembali. Nah, ini 8:43 selesai tadi 8:45. Jadi dia tidak menganggur 0, cuma nasabah kita ngantri. Ya, datang 8:43 dilayani 8:45. Dia nunggu 2 menit. Ya. Panjang antriannya 1 karena nasabah belum selesai dilayani. Kemudian nasabah kedua datang 8:56, artinya tadi selesai 8:51. Ya, yang 8:56 tadi baru mulai, maka teller nganggur 5 menit, kemudian waktu tunggu nasabah tidak ada dan panjang antrian tidak ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada ya. Nah, kemudian itu di modulnya di 7.15 itu ada pengaruh perubahan kapasitas yang tadinya 9 menit dijadikan yang tadinya 6 menit dijadikan 9 menit. Jadi tinggal kalian tambahkan saja waktu dari waktu selesainya ini ya. Jadi yang tadinya 8:07 selesai 8:13. Karena waktu pelayanan ditambah dengan 9 menit, maka 8.7 ditambah 8.16 ya. Kemudian yang tadinya ini 8:16 ya, jadi dia akan berubah di kesininya akan berubah ya. Dia mau lihat nih kalau seandainya tadi kan di sini itu banyak waktu menganggur dari teller kita ya. Kalau seandainya kita panjangkan waktu pelayanannya jadi 9 menit, kira-kira apa yang berubah? Oh, ternyata yang berubah di halaman tabel 7.15 itu adalah kalau seandainya pelayanannya di Lamoke, memang teller kita tidak nganggur, tapi nasabah kita jadi ngantri lumayan banyak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi dimaksimalkan bagaimana supaya kebutuhan pelayanan sama kapasitas kita itu seimbang. Ya. Kemudian masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu model-model antrian. Nah, jadi dia tujuan dari model-model antrian adalah meminimumkan jumlah seluruh biaya, baik biaya yang disebabkan karena menganggurnya fasilitas yang kita punya, ya, ataupun biaya tunggu dari suatu nasabah kita karena dia menunggu pelayanan. Jadi ada biaya fasilitas yang menganggur sama ada biaya tunggu nasabah kita. Nah, jadi jangan sampai biaya-biaya itu ya, jadi jangan sampai karena uangnya dah di bank itu lamo ngantrinya, lambat nian pelayanannya, lamo nian. Nah, kalau sudah kayak itu biasanya nasabah berlari, tidak galak lagi pakai jasa kita. Jadi dia pilih yang cepat. Oh, di bank swasta itu tuh walaupun sepanjang apa antrian, nasabah tuh cepat dilayani. Jadi tidak sampai 30 menit itu tuh selesai urusan kita walaupun antriannya panjang. Nah, cuma jangan kena ke bank itu. Bank itu ngelayani 2 wong bae pajak sejam. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kayak ini nih jadi perhatian sama perusahaan ya, model-model antrian. Jadi kalau kalian lihat di bank-bank itu ya, kalau ke bank BCA, ke bank Mandiri itu beda-beda ya. Kalau di bank BCA dia antriannya sudah diterapkan ya. Misalnya nasabah yang nyetor di bawah 10 juta ini ke kasir, ke teller A, teller B itu beda-beda. Supaya apa? Ini dia sudah menerapkan model antrian seperti ini ya. Jadi ada channel atau jalur, kemudian ada fase pelayanan atau tahap pelayanan ya. Jadi tahap pelayanan itu bisa jadi ketika kita dilayani itu dengan 1 orang atau ternyata ada runutnya, ada fasenya. Jadi saya harus ngurus ini dulu, selesai baru ke tempat pelayanan lain, selesai lagi baru tempat pelayanan lain. Jadi ada fase-fase, ada tahap-tahapan atau langkah-langkahnya. Kemudian ada sistem antrian ya. Kemudian ada masukan atau input. Ya, kita misalnya barang kan jadi ngantri ini bukan cuma manusia. Ya, barang-barang yang masuk ke gudang juga ada model antriannya, berarti kan barang-barang yang mau diproduksi kalau di pabrik-pabrik besar juga ada antriannya kan, berapa detik dia harus selesai ya, kayak misalnya pabrik teh lah gitu ya yang dekat-dekat kalian di Banyuasin, pabrik teh lah. Jadi ada berapa detik dia selesai dicuci botolnya, ada berapa detik dia diisi dengan isi minumannya, ada berapa detik juga dia akan ditutup botolnya dan berapa selesai sampai packaging atau pengemasannya sampai jadi. Ya, jadi itu juga masuk ke model antrian. Kemudian ada pola kedatangan ya. Ada yang sifatnya kedatangannya itu ada konstan dan random atau acak. Kemudian rata-rata kedatangan yang biasanya disimbol dalam bentuk lambda ya. Kemudian jangka waktu antara kedatangan. Kemudian disiplin atau QW disiplin, kemudian Ada naik. Mama kan lagi ngajar.
Samanya. Ayo agak. Nah, jadi kalau baca di modul halaman 7.29 itu ada antrian itu ada first come first serve ya. Jadi yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Ada juga yang datang belakangan dilayani terlebih dahulu atau dilayani secara random, tidak memandang apakah langganan itu datang dulu atau belakangan. Siapa yang duluan nyampe ke kasirnya duluan, cak itu nah ya. Tidak ada yang sistem antrian seperti itu. Nah, jadi juga kalau seandainya ya kalau yang kayak Bu, apa ada Bu uang yang datang belakangan tapi dilayani terlebih dahulu, misalnya dalam keadaan yang darurat kayak di rumah sakit ya, ada pelayanan khusus misalnya kepada pasien-pasien yang dalam keadaan gawat, atau misalnya pelayanan khusus diberikan kepada orang yang disabilitas, atau pelayanan khusus diberikan kepada lansia, misalnya seperti itu. Kemudian ada antrian, panjang antrian, tingkat pelayanan ya. Tingkat pelayanan itu kemampuan fasilitas pelayanan untuk melayani pelanggan ya. Kemudian traffic intensity, perbandingan antara rata-rata kedatangan dan rata-rata kemampuan pelayanan. Nah, hang dia. Kemudian ada keluaran atau output ya, objek yang selesai dilayani dan dia bisa meninggalkan sistem antrean. Kemudian struktur antrean itu bisa single channel nih ya, single channel single phase, single channel multi phase, multi channel single phase, dan multi channel multi phase. Single channel single phase, Kak, adik mau sama Nyai. Struktur antrian yang hanya memiliki satu jalur pelayanan ya. Jadi jalurnya itu cuma punya satu tahap. Kemudian single channel multi phase, ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan, misalnya lini produksi massal, cucian mobil, tukang cat mobil. Yang pokoknya dalam satu kali pelayanan itu bisa 2 tahap. Misalnya kayak saya mau mewarnai rambut, jadi dimulai dengan mencuci rambutnya dulu baru diwarnai, atau diwarnai dulu baru dicuci. Nah, kira-kira ada 2 layanan atau 2 lebih pelayanan gitu ya. Kemudian multi channel space, 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri antrian tunggal. Contoh pembelian tiket yang dilewati oleh lebih dari 1 tiket ya. Jadi kita langsung ngantri, tapi misalnya counternya ada berapa, dimulai dari berapa gitu ya. Counternya kita tetap melayaninya di 1 jalur, tapi dalam jalur itu sudah disediakan, oh kita harus ke teller 1 dulu, ke teller 2, ke teller 3 baru sampai selesai. Ya. Kemudian multi channel multi phase, setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap sehingga lebih dari 1 individu dapat dilayani pada suatu waktu. Ya, jadi contohnya registrasi mahasiswa, pelayanan pasien di rumah sakit. Jadi dia lebih dari 1 individu dapat dilayani pada suatu waktu ya. Nah, atau biasanya dalam keadaan nyata itu biasanya ada mix arrangement, jadi campuran dari 2 atau lebih struktur antrian tadi ya. Misalnya toko-toko itu punya beberapa pelayan, namun pembayarannya hanya pada 1 kasir. Kalau kita belanja kayak di John, kayak di mana kan banyak ya, tempat kosmetik, tempat bayi, peralatan kamar mandi, peralatan lain-lain, cuman bayarnya di 1 kasir kalau kita ke toko kosmetik. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan macam-macam model antrian ya. Jadi ada distribusi kedatangan bersifat pasti atau deterministik, itu biasanya disimbolkan dengan D. Distribusi Poisson itu atau distribusi Markov biasanya disimbolkan dengan M, dan distribusi Erlang biasanya disimbolkan dengan E. Kemudian ada distribusi kedatangan, tadi distribusi pelayanan, kadang mengikuti distribusi Poisson atau distribusi Erlang. Kemudian banyaknya jalur pelayanan, jadi bisa kalau dalam supermarket misalnya ada 1 counter, 2 counter, 3 counter ya. Kemudian banyaknya masukan, jika bersifat tak hingga diberi simbol I, jika terbatas diberi simbol F. Kemudian maksimum panjang antrian bisa bersifat tak terhingga atau terbatas. Jadi model antrian dalam kasus ini itu ada 2 ya.
Nah, biasanya model antrian itu tuh ya dikasih simbol distribusi kedatangan, garis miring distribusi pelayanan, garis miring banyaknya pelayanan, garis miring jumlah masukan, di garis miring maksimum panjang. Nah, kalau ini model MMIII artinya distribusi kedatangannya M yaitu distribusi Poisson atau distribusi Markov. Ya, berarti distribusi kedatangannya Poisson. Yang ini distribusi pelayanannya Poisson, kemudian banyaknya pelayanan adalah I, yaitu dia punya satu fasilitas pelayanan, jumlah masukannya adalah I, itu artinya jumlah masukannya tidak terbatas, dan maksimum panjangnya tidak terbatas. Jadi dia melayani berapapun yang masuk ngantri dan berapapun panjang antriannya dengan satu fasilitas pelayanan. Ya, jadi ini artinya MMII, ini garis artinya M itu ini ya. Kemudian, nah ini adalah rumus-rumusnya ya, rata-rata jumlah objek yang ada dalam antrian, rata-rata jumlah objek yang ada dalam sistem. Nah, jadi kalau seandainya dalam suatu soal itu disebutkan rata-rata jumlah objek yang ada dalam sistem, itu masuk yang dalam antrian atau yang masih dilayani ya. Jadi beda ya. Jumlah objek yang dalam antrian berarti yang lagi ngantri, tapi kalau yang diomonginnya yang ada dalam sistem berarti dia yang dalam antrian yang lagi ngantri sama yang lagi dilayani. Jadi itu juga masuk dalam suatu sistem antrian ya. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata waktu setiap objek atau masukan dalam antrian. Kemudian rata-rata waktu setiap masuk objek berada dalam sistem, ya. Yang dalam sistem itu ingat, yang lagi dilayani dan lagi ngantri. Kemudian rata-rata banyaknya objek dalam fasilitas pelayanan, rata-rata waktu setiap objek atau masukan dalam antrian. Nah, lambda yang paling penting adalah lambda sama mu. Lambda rata-rata kedatangan, mu adalah tingkat pelayanan. Nah, ini semua sudah saya buatin. Contohnya adalah suatu toko variasi mobil memiliki data sebagai berikut. Rata-rata ada 3 pembeli yang datang atau rata-rata kedatangan 3, kemudian kapasitas pelayanan itu 8 ya. Dia cuman punya satu fasilitas pelayanan atau satu counter ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dicari ya. Kemudian kita bisa menerapkan rumus-rumus yang di atas. Lambda sama dengan 3, mu sama dengan 8. Nah, seperti ini ya, masukin aja ke rumusnya. Itu akan dapat. Nah, untuk probabilitas itu dimasukkan dari angka 0 sampai dengan angka 8. Nah, ini juga bisa menggunakan QM. Ya, QM-nya bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini ya. Kita hapus ini assignment. Jadi menggunakan QM-nya adalah modul pilih waiting lines. Waiting lines. Nah, ini kalau file di new dia ada 4 pilihan. Single channel system, constant service system, kemudian multi channel system, limited population model. Biasanya kita gunain nomor 1 atau nomor 3, single channel system. Nah, karena tadi kita punya model antriannya tadi adalah dengan satu fasilitas pelayanan, maka dia single channel, single phase atau single channel system. Nah, kita ini ya. Nah, ini cost analisisnya kita pilih use cost, kemudian klik OK. Nah, kita tinggal masukin nilai-nilai lambda dan mu-nya ini ya. Arrival rate atau tingkat kedatangan atau lambda itu tadi 3. Kemudian service rate ya, tingkat pelayanan itu ada lambda kita adalah 8 ya. Number of server 1 ya, ini nggak bisa dirubah loh. Nah, kalau kita tulis 2 nggak bisa dirubah karena dia single channel system. Jadi number of serversnya cuma 1, nggak bisa dirubah. Kemudian server cost per time atau biaya pelayanan ada 500. Kemudian waiting cost, biaya tunggu adalah 100. Setelah ini diisi, maka kita akan klik solve. Nah, dapat ya? Akan dapat semua rata-rata jumlah. Nah, ini rata-rata jumlah yang antri LQ, rata-rata jumlah yang berada dalam sistem ya. In sistem, kemudian rata-rata waktu dalam antrian, rata-rata waktu yang berada dalam sistem. Ini dalam value-nya
jam ya, kalau dalam menit yang sebelah kanan, dalam detik adalah sebelah kirinya. Ini menit, second ya. Kemudian cost ya, cost biayanya adalah 522,5. Jadi akan sama dengan yang kita dapatkan hasilnya ini. Salah. Nah, akan sama dengan hasil yang ini ya. Nah, untuk probabilitasnya kita bisa lihat di Windows. Ini ada waiting line result ya. Ini adalah yang kita cari tadi. Nah, jadi kalau seandainya nih ya, nanti ada satu tugas web itu, tugas web ketiga itu satu contohnya seperti ini. Jadi kalau mau tahu jawabannya benar apa enggak, coba pakai QM-nya, benar enggak ya? Kemudian table of probabilities, ini tabel probabilitasnya ya, probabilitasnya dari K-nya 0 9, kemudian kita lihat graph of probabilities. Nah, ya kalau kalian lihat di halaman 7.35, kalian bisa lihat ya, PN-nya tuh mulai dari 0,625 ini, ya 1 0,2344, kemudian 0,088 dan seterusnya sampai lebih dari 8. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, kemudian ini materinya agak banyak hari ini. Nah, ini ada satu lagi model yaitu MMSII. Kalau tadi MMIII, kalau ini MMSII, ya ini artinya adalah distribusi kedatangannya M atau Poisson, distribusi pelayanan itu M atau Poisson, banyaknya pelayanan itu S, atau S itu terdiri dari beberapa pelayanan. Jadi kalau tadi satu counter, ini bisa 2, 3, 4 counter. Kemudian jumlah masukannya itu adalah I atau tak hingga, maksimum panjang adalah tak hingga. Jadi dia bisa kedatangan dan pelayanan berdistribusi Poisson, terdapat beberapa fasilitas pelayanan dan jumlah masukannya dan panjang antrian itu tidak terbatas. Nah, ini contoh rumusnya ya, dia agak, ini kenapa ya? Kok tanda tanya yang ini? Ntar saya lihat dulu. Lambda ini. Search simbol. Nah ya, ini adalah rumusannya. Nah, contohnya ada seperti di ini. Sebuah supermarket memiliki 3 counter. Setiap pembeli harus melalui salah satu di antara ketiga counter untuk dihitung harga barang yang dibelinya dan untuk membayar. Nah, jadi misalnya kalau kita di supermarket, kita melalui counter itu, misalnya kalau kita nimbang telur, milih telurnya telur atau buah, jadi buahnya harus ditimbang dulu baru bisa dibayar ya. Jadi nggak bisa langsung bayar baik kalau belum ditimbang. Kemudian lama setiap langganan dilayani dalam counter itu rata-rata 2 menit. Kedatangan langganan yang membayar berdistribusi Poisson yaitu rata-rata ada 50 orang setiap jam. Ya. Kemudian hitunglah probabilitas tidak ada langganan yang datang P0. Kemudian rata-rata jumlah langganan yang antri sebelum dilayani, rata-rata jumlah langganan yang ada dalam sistem. Ingat, yang ada dalam sistem itu adalah nasabah yang lagi dilayani atau yang lagi ngantri. Kemudian rata-rata lama langganan antri sebelum dilayani, rata-rata lama langganan berada di toko, rata-rata banyaknya langganan yang sedang dilayani. Kalau biaya pelayanan setiap jam 300 dan biaya karena langganan menunggu setiap jam 100, berapa biayanya? Kemudian probabilitas seorang langganan harus menunggu dalam antrian atau P1. Kalau tadi tidak ada langganan, kalau ini seorang langganan, berarti 1. Nah, jadi tinggal masukin saja ke rumusnya ya. Ini udah jelas. 45, 217, mu-nya 30. Bu, kenapa rata-rata mu-nya 30, Bu? Sedangkan tadi ya, mu 30 dapat dari mana? Ingat bahwa dalam sejam itu ya, lama setiap langganan dilayani itu dalam konteks itu rata-rata 2 menit. Kok nasabah berarti kalau dalam sejam itu 60 menit, dia dilayani 2 menit, maka dia bisa melayani 30 pelayanan, memberikan 30 pelayanan. Jadi seperti itu. Ya, nanti saya share tapi akan saya perbaiki dulu. Nah, seperti ya. Nah, kalau QM per Windows-nya pilih yang multi channel
multi channel system. Oh, ini single channel masih. Oh, ini yang tadi ya. Nah, multi channel system tapi dipilih yang serversnya 3, counternya 3 ya. Nah, dia hasilnya akan sedikit beda dengan perhitungan manualnya karena ada ininya ya, ada desimal dan segala macamnya itu biasanya. Oke, nah untuk tugas, nah ini udah masuk tugas to web ketiga, tapi masih ada yang belum ngumpul tugasnya nih. Nah, ini uraian tugas tutorial 3, ini saya akan share nanti sore aja ya, karena saya mau lihat juga nih, jangan sampai tugas-tugas kalian tuh numpuk ya. Nah, ini ada alokasi optimal dari tabel transportasi dengan menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Jadi metode FAM ini paling mudah ya, cuman pilih selisih dari yang paling kecil, 2 terkecil. Kemudian ini ada penugasan, kemudian ada tadi ya, sama kayak contoh tadi. Ini cuman saya bedain angkanya saja ya. Kalau ini kerjakan sesuai langkah-langkahnya saja ya. Maka ini makanya nanti akan saya buat dulu tabel solusi awalnya, baru nanti bisa kalian rubah. Nah, kalau yang ini insya Allah jelas. Nah, ini sudah saya buatin juga nih ya tabelnya tadi ya. Nah, ini ya kayak di transportasi, ini saya tentuin solusi awalnya ya, dimana kalau kapasitas di sini 90, sementara di sini adalah 50, maka di sini ada 50. Kita tentukan berdasarkan northwest corner dulu ya. Ini tabel solusi awal transportasi. Nah, 50 di sini berarti 40. Turun ke bawah di sini 60 ya. Turun ke bawah di sini berarti 10. Di sini 40. Nah, jadi nanti kalian bisa teruskan ya, langkah-langkah ini ya. Nah, nanti tinggal solusi transportasinya tinggal diteruskan. Kemudian untuk yang penugasannya ini jelas, yang ini persis sama dengan contoh tadi ya, contoh tadi yang itu tadi, tapi ini cuman saya rubah angkanya saja. Jadi kalau langsung dikerjain tuh nggak akan numpuk ininya. Ini saya lihat dulu ya. Ini saya mau take attendance dulu. Saya lihat dulu siapa yang benar ya. Nah, saya lihat ini semuanya hadir kecuali Solehan dan Nepen. Saya tik semuanya. Solehan dan Nepen saya tidak hadir. Nepen ini udah lebih dari ini. Ini ketua kelasnya si Ronaldo ya. Benar nggak? Benar, Ketua Bu. kelasnya ya. Ronaldo sudah disampaikan pesan saya kepada Solehan dan Neven. Soal tugas kemarin. Atau belum? Ini tugas 2 ada 6 orang lagi ya tugas 2 yang belum ngumpul. Ini memang sengaja belum saya ini. Nah, ini ya. Di Rena yang belum ngumpul, di Rena, Budi Santosa. Tugas 2 ini Rizka, Neven, Winda, Solehan. Ya. Ini belum saya grading, sengaja belum saya grading. Kemudian yang tugas 1 itu rasanya Solehan dan Neven juga belum mengerjakan.
Ayo dong sebelum ini. Nah, kan ada 2 orang yang belum. Udah digading semua. Ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan. Nanti sore akan saya nanti setelah ini akan saya share materi dan share tugasnya ya di grup. Jadi kerjain sama seperti biasa ya tugasnya. Ini nanti akan saya kasih clue, ini clue yang nomor 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita akan istirahat. Masuk istirahat. Ini 9.24, udah 6 menit lagi, nggak apa-apa lah. Ini tes formatif 1, saya masuknya sekarang. Udah, ada mau yang ditanyakan? 03. Coret. 3. Jam 2 kali kan karo Dilan itu Ari nak teramalan. Siapa? Ari yang gaya. Aja lah. Jam 2 kali. Ari Dilan ini ya. Oke, selesai ya. Bu, Iya, kenapa? saya Budi tadi Bu, tugasnya mana Bu yang belum Bu? Nomor 2, tugas 2 Pak. Itu soalnya yang, boleh. Yang nomor 2 itu Bapak belum kirim ya dari WA atau segala macam ya? Soalnya langsung ini aja, langsung akses di LMS. Oh iya belum Bu, saya langsung ke LMS itu. Langsung tugas 2 yang ini ya, kalau lihat di LMS. Kalau di Rena Bu? Iya sama, tugas 2 juga. Salah. Tugas 2 itu kan udah dikasih di akhir pertemuan keempat. Yang mau lebaran tuh. Nah ini ya, tugas 2 itu di sesi 5. Ya. Nah ini udah lewatnya lumayan lama nih. Udah seminggu nih ya. Tolong ya. Ini langsung bisa kok diiniin. Coba lihat di WA-nya, itu sudah juga saya kirim di WA. Oh berarti yang Budi tadi Bu di LMS sudah Bu ya, tapi di WA belum ngirim Bu. Enggak, di LMS-nya belum. Nih ya. Oh. Di LMS yang belum. Di WA saya memang nggak terima di WA karena memang semuanya harus dari LMS. Jadi biar terrecord sama di UT-nya ya. Jadi nanti terrecord otomatis. Nah, ini kan belum kan? No submission, jadi belum mengirimkan tugas 2. Ya, pokoknya sebelum pertemuan ke-7 ini harus selesai semua. Tugas ketiganya juga selesai, jadi di pertemuan ke-8 itu nggak ngomongin tugas lagi. Paling saya bagi kunci jawaban. Saya nggak bisa bagi kunci jawabannya nih ke teman-teman yang lain, karena yang lain belum mengerjakan. Oke? Oke, aktifkan videonya, saya mau screenshot. Aktifkan kameranya. Oke. Oke, yang lain. Lumayan ada berapa orang kan? Oke. Oke, lagi yang lain. Saya nggak bisa ya. Oke, aktif print screen. Oke, semuanya silakan live ya, istirahat dulu sebentar, nanti kan nyambung lagi ya mata kuliah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, silakan, nggak apa-apa live aja.
Berhenti. Udah ini nih kau yang suka kau. Jadi dia dapat 0,334